To Action with Senandika, berdiskusi untuk menginspirasi. Halo Sobat Voka semua, selamat datang di Senandika episode ke-6. Nah, di episode ke-6 kali ini ada sesuatu yang spesial banget loh teman-teman. Mungkin teman di sebelah aku ini bisa jelasin kali ya apa yang bakal spesial di episode kali ini. Senandika episode 6 kali ini akan berkolaborasi dengan bidang sosial masyarakat, yaitu membawakan program Stories of Strange atau SOS volume 1. Yeay. Oke, Buat temanya nih, kira-kira yang mau dibawain tuh apa sih Nada? di SOS kali ini kita akan membawakan tema Good Treatment Reflects a Knowledgeable Personality. Teman-teman, jadi di episode yang spesial kali ini tentunya aku nggak sendiri ya di sini. Aku ditemenin sama teman aku yang mungkin bisa mulai perkenalan dulu kali ya. Halo teman-teman, nama aku Nada dari bidang Sosmas. Dan halo teman-teman, aku Kansa dari bidang Humas. Tentunya kita di sini nggak berdua aja ya Nada. Iya dong. Ada siapa sih Nada di episode kali ini? Kita sudah bersama narasumber kita yang udah sangat siap, sangat wangi, sangat rapi nih teman-teman. Wow, di sini kita sudah bersama Kak Ariel. Kak Ariel nih dari prodi apa sih kan? Nah, untuk nama lengkapnya narasumber kita ini adalah Kak Ariel Setiawan dari Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat Angkatan 2022. Halo Kak Ariel, selamat datang. Halo Kak Ariel. Gimana nih Kak kabarnya buat hari ini? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah ya. Untuk moodnya nih Kak, gimana? Apakah seneng atau mungkin agak capek atau kayak gimana gitu? Bisa dijelasin mungkin Kak? Yang lagi jalan mungkin capek sedikit sama tugas ya. Nah, itu semua mahasiswa kayaknya ya, itu Betul. semangat terus ya Kak ya. Iya. Tadi pagi katanya dengar-dengar habis kelas ya Kak di sini. Iya, habis kelas. Oh, langsung berarti. Iya langsung ya. Wow. Di ruangan ini juga ya Kak ya? Iya betul. Oh, biasa sama atmosfernya Iya, berarti. benar. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya di semester 5 tuh lagi apa sih Kak? Di semester 5 ini aku kesibukannya sih lebih ke tugas project banyak sih. Kemarin juga kan ada tugas beberapa ngajar dari dosen juga. Itu ngajar terserah sih, kayak ngajar bahasa Inggris. Untuk tempat dan ketentuannya itu diserahin ke mahasiswa sendiri itu. Kak Ariel ngambil tempat di mana kalau boleh tahu ngajarnya? Itu kemarin itu ngambil di panti asuhan. Wow. Iya. Di daerahnya di mana itu Kak? Kalau boleh tahu? Di daerah Masih sekitar Semarang juga atau boleh di daerah luar? masih sekitar Semarang. Oh masih. Kemarin itu di dekat RSND Wongsonegoro. Oh itu jauh nggak Kak kalau dari sini? Kalau dari sini lumayan sih, Lumayan mungkin ya. 20 menitan ya. Oh, ya, lumayan jauh ya guys Jauh berarti. itu. Berarti per kelompok itu Kak ngajarnya? Iya, per kelompok. Per kelompok. Oh, yang diajar tuh anak-anak atau kisaran umur berapa sih Kak di sana? Di sana campuran sih, kan. Jadi kayak ada masih yang kayak TK itu juga ada, karena kan bergabungan dari masyarakat juga, kan anak-anak pantinya sendiri itu, jadi gabungan sama masyarakat itu juga ada di sana. Jadi kayak pembatasan umur gak ada di sana. Yang di Basa pun juga kemarin ikut sih, kan. Iya. Terjunnya berapa kali Kak itu kalau boleh tahu? Itu kemarin kita terjun 6 kali pertemuan. Wah banyak juga. Udah ya? semua itu Kak? Udah selesai. Wow. Berarti sekarang dari ngajar itu masih ada yang perlu dilakukan Kak? Kayak bikin laporannya? Mungkin iya, tinggal editing, bikin laporan, udah selesai. Tinggal itu tuh. Live report gitu ya tiap ngajar berarti? Oleh Nih, reportnya Kak, ya. kalau boleh tahu tiap ngajar tuh berangkatnya pakai akomodasi apa sih? Kayak apakah datangnya tiap kelompok bareng atau nanti ketemu di sana? Kalau buat hari pertama itu kita ada di Tikum, itu di daerah Citagreen, di Alfamaretnya. Itu kan karena kan anak-anak baru pertama kali terjun juga ke sana. Jadi buat dari pertama sih bareng-bareng. Buat dari selanjutnya sih udah langsung ke sana. Wah, keren sih menurut aku ini proyeknya
prodinya itu, konsentrasinya kalau boleh tahu apa ya Kak ya? Konsentrasinya perpustakaan. Nah, Perpustakaan. jadi teman-teman ini juga bisa jadi FYI ya buat teman-teman kalau mau masuk konsentrasi perpustakaan di INUM ini, ternyata juga ada loh project-project yang bisa ngajar ke panti asuhan dan lain-lain gitu. Menarik banget ya kan Menarik teman-teman? banget. Ayo kita masuk vokasi. Iya, betul banget. Dari tadi aku lihat Kak, ini mungkin pertanyaannya agak sensitif. Kak Ariel ini berarti tulang pahanya itu patah ya? Iya, Gimana? betul. Kalau boleh tahu bisa diceritain nggak sih Kak kenapa kejadian apa yang bikin tulangnya patah? Oh, itu kelas 3 SD. Kan olahraga. Ditabrak, nggak tahu ditabrak apa didorong teman ya dari belakang jatuhnya. Kan saya madepnya ke depan tuh, jadi kurang tahu. Bagian tulang paha itu kena terap-terapan buat di tiang benderanya itu. Oh iya. Terus langsung patah. Patah. Dibawa ke rumah sakit Kak langsung atau Enggak, apa? waktu itu nggak dibawa ke rumah sakit dulu. Dimasukin ke UKS dan dipijit sama guru. Aduh. Wah. Pijit Kak. Iya, dipijit. Yang seharusnya itu nggak boleh dilakuin sih. Iya. Ketahuannya patah itu gimana? Itu kan dari, soalnya tulang paha kan gini, itu gini. Jadi kayak ini nggak bisa lurus. Oh, Kayak gimana ya? iya berarti nggak bisa dilurusin waktu itu. Iya, Ngilu ya Kak. Itu waktu dipijit sakit banget berarti. iya. Terus dibawa ke rumah sakitnya kapan berarti itu? Agak siang apa sorean gitu, habis itu Masih dalam hari yang sama? masih dalam hari yang sama. Tapi nggak langsung seketika saat itu juga gitu ya Kak? Enggak. Aduh. Terus sama dokternya dibilang nggak ini udah patah apa ada akibat dari dipijit tadi atau gimana? Ya sih emang udah patah, tapi karena kan kalau dipijit memperburuk lagi. Iya. Memperburuk keadaannya gitu ya Kak ya? Iya. Terus berarti itu diapain? Diobatinnya dipasang pen? Iya, dipasang pen dioperasi sampai. Berarti setelah itu apakah rehabilitasinya berapa lama atau langsung masuk sekolah? Waktu itu rehabilitasi selama kayak kurang lebihnya 4 bulan. Terus habis itu aku masuk itu buat tes kenaikan kelas aja, buat kenaikan kelas 4. Udah sih itu rehabilitasinya 4 bulan, tapi waktu itu kan harusnya ini ya, dari pihak sekolah kan waktu udah kenaikan kelas 4 itu kan tetap baru kelasnya di bawah. Tapi ada tuh satu guru yang emang dia udah ngajarnya di sana lama, dan dia nggak mau pindah kelas ke bawah karena satu orang buat istimewain satu orang tuh dia nggak mau. Berarti Kak Ariel naik turun tangga itu tiap Tiap sekolah? hari ya Kak ya? Iya, Wah, terus gimana itu pahanya? Apakah itu jadi kayak proses pembentukannya tulangnya jadi bengkok gitu. nggak sempurna gitu rehabilitasinya? Iya, Nah itu emang gurunya yang itu tadi nggak mau ada toleransi gitu Kak? nggak mau. Wow, itu dari orang tua Kak Ariel mungkin udah mengajukan? Udah mengajukan juga sampai kepala sekolah juga. Kepala sekolahnya nggak bisa ngapain juga. Waktu itu wah. gurunya kekeh nggak mau turun. Wah. Gak mau. Iya. Berarti sampai rehabilitasinya selesai itu nggak ada pergantian kelas gitu? Nggak ada, itu baru mau pergantian itu kayaknya kelas 5 hampir akhir semester. Nah berarti udah lama ya Kak ya? Iya. Udah hampir selesai berarti ya itu? Apa Iya. malah udah selesai waktu rehabilitasinya? Belum selesai kayaknya. Oh belum selesai. Itu dari akibat naik turun tangga kan tulangnya bengkok. Ada akibat berkepanjangannya nggak Kak? Kayak tahu. Kepanjangannya sih mungkin ya itu tulangnya nggak bisa kembali normal dan bentuknya bengkok gitu. Itu Kak. Iya. Berarti gara-gara itu naik turun tangga. Ya itu jadi salah satu faktor ya yang Terus kalau selain itu, selain patah, ada faktor lain nggak sih Kak yang bikin tulangnya tuh bengkok gitu? Yang penyakit lain atau apa? Sempat ada nggak? Kalau penyakit sih nggak ada, tapi kalau dari dokter sendiri waktu dulu patah pertama kali itu kan di PA, di tes itu pertamanya dicurigainya tuh kayak tumor gitu di tulangnya ya. di bagian tulang mana Kak itu? Tulang paha. Tulang paha Iya. juga ya? Waktu ternyata dites lebih lanjut ternyata kena virus ya, kena virus TBC gitu. Dan itu kalau misalnya nggak ketahuan patah dan nggak diobatin turun sampai ke lutut gitu virusnya, itu bisa nyebabin lumpuh waktu itu kata dokternya. Berarti ini karena patah jadi ketahuan
Kalau ada virusnya. Iya gitu. Iya. Jadi alhamdulillahnya nggak sampai lumpuh gitu ya kak? Iya. Alhamdulillah deh. Tapi nggak alhamdulillah juga karena tulangnya patah. Tapi alhamdulillah juga karena nggak sampai lumpuh. Iya. Jadi ada baiknya ada buruknya juga. Iya, berarti tetap kayak berusaha ini ya kak, selalu menerima gitu ya kak berarti. Iya. Kejadiannya kapan kak itu kalau boleh tahu? Waktu umur berapa? Umur aku lupa ya kelas 3 SD. Kelas itu 3. umur 9, 8 mungkin. mungkin 8 karena 8 aku ya? lebih muda. Iya, mungkin 8 tahun gitu. Kayak gitu ya. Setelah misalkan kan itu berarti udah mulai pakai alat ya Kak, Alat untuk jalannya. jalan. Iya. Nah, gimana sih kak awal-awal tanggapan dari teman-teman Kak Ariel nih mengenai tongkat itu? Apakah waktu SD atau waktu SMP pernah dapet komentar-komentar yang Sesuatu yang kurang mengenakan? mengenakan kayak gitu. SMP sih ada waktu itu waktu awal masuk sih. Itu ada satu anak yang emang orangnya tuh tipenya yang emang nggak bisa diem, nakal gitu. Tengil. Iya Iya, tengil. tengil. Dia itu kayak dia ngatain terus sambil kayak jalannya itu dibuat kayak pincang-pincang di depan gitu loh. Juga. Sampai segitunya, berarti bukan secara verbal aja ya, tapi ketindakan juga loh berarti. Iya, tapi nggak sampai yang terlalu kayak sampai fisik itu enggak. Aduh, itu bisa. Tapi tetap aja ini sih, wah kalau ada teman kayak gitu gimana ya? itu dapet karma nggak kak orangnya kak? Waktu itu sih dia ini ya jatuh juga ya. Itu akhirnya jatuh juga? Iya, dia kecelakaan jatuh. Itu mukanya lumayan bonyok, sama bagian kakinya sih yang paling parah. Dia benar-benar jadi jalannya pincang waktu itu. Oh, Berarti, patah juga berarti ya kak? Enggak, Ini. kalau patah enggak enggak ya? kayaknya. Iya. berarti emang kita harus baik ke Iya benar-benar nggak boleh ya guys, ini merendahkan orang lain ke siapapun itu, nggak boleh memandang sebelah mata juga. Gimana Kak Ariel waktu itu setelah temennya ikut kena juga nih, kecelakaan juga, dia sikapnya nggak jadi kayak gimana? Iya, Tapi- Kakak Ari jadi apakah berubah? Berubah sih, jadi lebih kayak ya biasa aja, jadi kayak normal gitu aja. Enggak yang kayak dulu nyinggung gitu enggak. Ya nggak mencemooh lagi Iya. kayak gitu ya kak. Kak Ariel balas nggak ikut? Iya mungkin, Iya, betul. iya enggak kak, enggak kan ya. Oke, berarti alhamdulillah hubungannya gimana Kak sekarang sama orang itu? Udah nggak ada kontak sama sekali sih. Udah asing aja Iya. juga setelah nggak satu SMP. Iya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, nggak ya? Tapi ada yang masanya selamanya. Iya, aduh, bisa tuh. Tadi kan kita dengar cerita dari Kak Ariel tentang perlakuan yang bikin kenapa bisa kakinya patah, orang-orang yang istilahnya toksik lah ya, lumayan jahat perlakuannya. Iya. Pernah nggak sih kamu melakukan perlakuan yang sebaliknya yang bikin kakak tuh kayak Tersentuh gitu ya. tersentuh perlakuan-perlakuan baik gitu, atau entah dari orang tua, dari teman, atau dari siapa yang suportif? Dari temen sih biasanya kayak kan karena dulu kan mobilitasnya kan pakai dua kraknya itu, Iya. jadi kan lebih susah. Susah ya. Oh, iya. Jadi kayak dibantuin kadang bawa tasnya juga. Naik tangga lagi tuh Kak? Enggak. Enggak. Udah ya, Udah. udah ya. Kalau sekarang kak yang di vokasi ini kan juga ini ya, apa namanya, tingkat juga, apa mungkin dibantu sama teman-temannya juga, atau Kak Ari udah mulai bisa pakai keriknya sendiri gitu? Udah sendiri sih. Udah mulai ini ya kak ya? Berarti itu dilepas satu kreknya dari kapan Kak? Itu aku dari berapa tahun ya, dari kayak kisaran 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Oh, berarti ini ya, sempat waktu pakai dua kreknya itu agak lama juga ya kak masanya? Ya kebetulan itu aku patah tulang itu enggak sekali aja. Wah, gimana tuh kak? Berarti sempat patah tulang lagi atau kayak gimana? Sempat. Satu Jadi- lagi kenapa Kak? Itu waktu kelas 3 SD patah tulang. Iya. Kelas 8 SMP itu kan pencopotan pen, pengambilan Iya. pen. Kenaikan kelas 9 itu patah lagi, jatuh Oh, lagi di tempat yang sama, di tempat situ yang juga? sama. Jatuh. Kakaknya pesisilan apa gimana? Nah itu karena apa itu kak kalau boleh tahu penyebabnya? Pak kelasnya itu di kamar mandi. Oh, alah, di kamar mandi sekolahan? Enggak di rumah. Di rumah? Ah. Oh. Kalau boleh tahu, yang SMP ini masa penyembuhannya apakah bakal lebih cepat dari yang SD atau sekitar berapa lama kak rehabilitasinya?
Sama sih kurang lebihnya. Sama ya? Iya. Tapi dari dokternya sendiri sih kayak nggak terlalu berani buat ngambil PET lagi karena kan takutnya kejadian yang ketiga kalinya Iya. itu ada kan kayak nyawa dibuat mainan gitu. Jadi dari dokternya udah nggak berani buat ngambil pen. Oh, berarti saat ini pennya juga masih tetap di dalam apa? Gimana? Iya masih. Iya, masih ya? dalam. Iya. Berarti nggak ada rencana untuk diambil emang ya dari dokternya? Belum sih belum ada. Oh. Terus kalau dari izin tanya juga, dari orang tua itu biasanya bantu nge-support gitu nggak sih Kak? Kak Ariel buat kemana atau Support penuh sih kalau dari orang Support tua. penuh Penuh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa berarti kalau kemana-mana itu Diantar. diantar Iya. sama Orang tua. Orang tua Iya. ya. Itu salah satu yang harus disyukuri banget sih Iya, karena harus disyukuri. nggak semua orang tua tuh bakalan sempat gitu loh ada waktu untuk anaknya terus gitu loh Kak. Jadi ini benar-benar salah satu apa ya nikmat yang harus Kakak syukuri juga gitu Iya, menurut betul. aku Kita ya Kak. syukuri juga karena orang tua pada dasarnya perlu untuk mensupport ya. Iya betul sekali. Terus biasanya kalau dari Kak Ariel pribadi nih kan biasanya berinteraksi gitu ya Kak, sama orang-orang, entah itu orang asing di suatu tempat umum atau teman-teman atau misalkan berperilaku dengan seseorang yang beliau itu merupakan satpam atau lain sebagainya. Nah biasanya tuh perlakuan orang-orang kan kadang ada yang terlalu berhati-hati Iya. atau yang sangat bersifat menunjukkan empatinya. Atau kadang ada orang-orang yang terlalu santai gitu mau bercandain. Dari Kak Ariel sendiri lebih enaknya biasanya perlakuan yang tepat untuk berinteraksinya tuh gimana sih harusnya? Kalau dari aku sendiri sih lebih aware-nya tuh lebih kayak nggak terlalu formal aja sih, kayak ya udah dibuat kayak orang normal biasa aja. Karena aku bukan tipe orang yang suka terlalu dibedain gitu dari orang lain. Berarti kayak perlakuan secara general aja gitu ya Iya. Kak. Nggak usah secara terang-terangan nunjukin empatinya kayak gitu. Iya. Jadi biasanya temen-temen tuh kalau sama Kak Ariel kayak ya udah santai aja gitu. biasanya Iya. gitu. Santai aja. Justru kayak gitu malah yang bikin Kak Ariel ngerasa nyaman dan suka sama lingkungan yang kayak gitu ya. Iya. Kira-kira kalau untuk teman difabel yang lain berlaku juga kah perlakuan pendapat tentang hal kayak gitu? Kalau bisa berlaku enggaknya itu tergantung dari orangnya sendiri ya, jadi nggak bisa dirata samain juga. Oh ya, berarti kembali lagi ke individu masing-masing. Ini pertanyaan yang lumayan sensitif nih Kak. Biasanya kan ada kayak di suatu acara atau apa gitu yang suka mengajukan namanya istilahnya dark jokes gitu Kak. Nah menurut Kak Ariel gimana sih kalau seseorang ke seorang teman difabel menyatakan Dark jokes gitu? Kalau buat aku sendiri nggak masalah ya. Kalau buat aku sendiri ya, tapi kalau buat orang lain mungkin lihat-lihat orangnya juga sih. Lihat orang Iya. lain. Karena kan mereka udah berdamai dengan diri sendiri apa enggak Iya. gitu dengan keadaannya dia seperti itu. Takutnya kan kalau belum malah bahaya jatuhnya. Iya, mungkin malah bisa menyakiti hati atau menyakiti mentalnya juga bisa jadi. Oh, berarti harus kayak salah satu syaratnya udah deket banget gitu ya kalau udah berteman dekat. Iya. Kayak gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk berinteraksi dilihat dulu orang-orangnya, kayak berusaha untuk dekat dulu baru bisa bercanda sesantainya dengan masih dalam batasan. Terus gimana nih Kanisa? Iya, jadi kan tadi ini ya, Kak Ariel udah cerita tentang apa dari awal mula apa ada kejadian-kejadian dari SD, dari SMP, kayak gitu. Ada lingkungan yang toksik dan juga ada lingkungan yang sampai sekarang tuh masih ada yang suportif kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin aku mau tanya hal yang lain lagi sih Kak. Jadi kalau menurut Kak Ariel sendiri itu di lingkungan yang sekarang ini, menurut kakak itu gimana sih seseorang atau instansi itu bisa mengedukasi gitu, mengedukasi tentang pemahaman mengenai teman-teman difabel kayak gitu? Ini kalau di instansi itu sendiri sih kayak membuat fasilitas sih. Fasilitasnya kayak dibuat ramah untuk difabel sendiri. Ya kan kayak buat akses ke lantai atas, kamar mandi mungkin. Kalau untuk seorang individu nih Kak, kan individu biasanya berbagai macam jenis Iya, orang gitu. ada. Gimana sih cara mereka nih biar lebih aware terhadap
informasi-informasi atau perilaku ke Teman-teman difabel? Kalau dari individu sendiri sih lebih ke kesadaran masing-masing ya, karena kan kita juga nggak bisa menuntut semua orang itu harus mengerti teman-teman difabel itu kan. Jadi ya kesadaran diri masing-masing sih kalau kayak begitu. Kesadaran diri masing-masing ya Kak. Terus juga nih kalau misalkan di dunia lingkungan perkuliahan contohnya ya Kak, kita biasanya kan udah ada suatu organisasi ormawa kayak misalkan di BEM nih, ada bidang sosmas. Jadi ini berarti menampung tentang sosial dan masyarakat, segala jenis dari masyarakat di desa, masyarakat di kampus atau teman difabel juga termasuk. Nah kalau misalkan teman-teman aware atau pengen mengetahui lebih jauh, bisa nih join ke suatu perkumpulan yang dia ini berorientasi ke bidang tersebut. Iya. Di ranah isu-isu seperti ya teman-teman difabel juga tuh bisa masuk ke isu itu. Gimana sih Kak pendapatnya, kan sekarang ada beberapa tempat nih yang ngadain kayak seminar bahasa isyarat. Menurut Kakak apa sih, ada nggak sih pendapat tentang hal tersebut? Aku sih kayak gitu bagus ya, karena kan belajar untuk memahami orang lain juga kan, dan bisa berkomunikasi. Jadi kayak dia ada batasan komunikasi gitu kan. Tapi kan juga tidak semua orang mau untuk melakukannya. Iya. Berarti dari Kak Adel sendiri ada ini ya, kayak apresiasi juga ya buat teman-teman yang ikut gerakan-gerakan kayak yang tadi mungkin yang belajar tentang bahasa isyarat, atau mungkin yang orang-orang yang mau memperdalam informasi mengenai teman-teman difabel kayak gitu. Kalau menurut Kak Ariel sendiri nih, tadi kan kita bahas instansi Kak. Instansi kan perlu untuk menyediakan fasilitas-fasilitas khusus sebagai bentuk awareness kepada teman-teman difabel. Kalau dari sekolah vokasi sendiri nih, fasilitasnya apakah sudah memadai Kak? Kalau dari fasilitas di kampus itu menurutku yang belum memadai sih buat akses ke lantai atasnya. Lantai atas. Iya. Oh, disclaimer ini berarti vokasi di daerah Di Leburan. Oke. Terus kalau akses ke atasnya berarti saat ini masih tangga ya sih. Kak Iya. ya. Berapa lantai sih Kak kalau di Peleburan tuh? 3 lantai deh. 3 lantai. Iya. Kalau ada kelas di lantai 3 berarti naik terus pakai tangga? Iya. Oh, wow. Jadi sarannya adalah untuk Pembicaraan infrastruktur ini sih mungkin lift gitu. Lift ya. Iya. Semoga harapan kita semua ya Kak itu semoga bisa didengar ya, bisa menjadi saran. Semoga kedepannya di SP Peleburan juga diadakan lift untuk menjadi salah satu fasilitas yang mempermudah teman-teman difabel. Iya, karena setauku juga yang kesulitan untuk mengakses pakai tangga nih, Iya, butuh fasilitas-fasilitas khusus tuh bukan cuma 1-2, iya ada juga beberapa betul. orang. Dan setahu aku ya, bukan cuma mahasiswa aja yang perlu, dan dosen pun juga ada yang memerlukan fasilitas tersebut kayak gitu sih. Selain lift ada lagi nggak sih Kak? Mungkin akses kamar mandi ya. Akses kamar mandi kebanyakan kan Gimana itu? setahu aku tuh kan nggak ada kayak yang di lantai bawah, kayak ada trap-trapannya. Oh iya, tetap ada, walaupun di lantai 1 itu. Iya, Oh ya, tetap harus iya ada ini gitu. untuk yang di gedung Peleburan ya teman-teman. Jadi walaupun ada kamar mandi di lantai 1 itu tetap harus ada tangganya dulu gitu loh, tangga sedikit untuk naik. Jadinya Kak Ari sendiri mungkin juga merasa itu ini yang agak kesulitan gitu ya, karena ada kayak gitu. Dan selain itu Kak, mungkin ada lagi Kak? Kalau dilihat-lihat nih kan tempat parkir di Peleburan kan kecil banget ya Kak, segini doang sama segini. Iya. Terus suka padat gitu kan mahasiswanya. Ada nggak sih saran terkait hal tersebut? Kalau buat parkiran sih mungkin bisa lebih dirapiin dan diperluas sedikit ya. Mungkin kan ada beberapa anak yang misalnya bawa motor sendiri yang udah dimodifikasi jadi roda 3 itu kan juga membutuhkan ruang masuk ke Iya, yang lebih besar ya. Iya, ruang masuk ke parkirannya yang cukup besar juga. Betul. Arielnya ada rencana bawa motor roda 3 itu nggak ke kampus? Kayaknya Ada sih Kak. belum Nggak ada ada. ya. Kemarin aku sempat lihat juga ada juga saudara yang dia itu pakai motor modifikasi roda 3. Oh, roda 3. Karena beliau kan agak kesulitan juga Iya. jalan. Jadi kalau kemana-mana pasti pakai motor roda 3. Gitu. Nah mungkin bisa juga ya, semoga sekolah vokasi juga menyediakan yang mempermudah teman-teman difabel.
Iya, biar lebih menjadi kampus ramah difabel lah. Selain Iya, di Kembangan betul juga, banget. kan yang di peleburan juga masih banyak nih teman-teman yang mahasiswa yang sekolahnya tuh di Iya, di daerah peleburan. Iya. Kalau misalkan selain dalam bentuk fisik nih Kak, fasilitas, ada nggak sih kesulitan-kesulitan lain yang dialami di kampus? Kayak misalkan mau melakukan suatu kegiatan atau join ke suatu kelompok, tapi karena beberapa pertimbangan satu dua hal jadi kayak Iya, jadi nggak bisa terhalangi ada. gitu. Mungkin ini bisa masuk ke keluh kesahnya Kak Ariel sih sebagai mahasiswa tuh kayak gimana gitu Kak kalau boleh tahu. Mungkin ada sih kayak mau ikut sebuah perkumpulan gitu kan. Iya. Tapi kan kita bagi apa tuh anak-anak yang difabel itu kan bagi buat mobilitasnya itu kan kurang. Ya. Itu jadi mungkin salah satunya sih hambatan-nya. Iya, jadi menghambat Kak Arielnya untuk ikut ke perkumpulan tersebut gitu ya Kak. Iya. Kalau aku tangkap nih Kak, berarti misalkan selesai kampus nih, biasanya kan suatu perkumpulan ada kayak ngumpul lagi untuk membahas satu program dan lain sebagainya. Berarti buat bolak-balik, kayak entah itu balik malam atau lain sebagainya agak kesulitan ya Kak? Iya. Di situ ya Kak? Iya. Apakah ada pendapat lain gitu Kak tentang kesulitannya di bagian? Ya mungkin apakah ada yang ingin menyampaikan kayak sebenarnya tuh bisa loh ada sesuatu yang bisa membantu teman-teman difabel untuk ikut suatu perkumpulan atau kayak gimana Kak? Atau belum ada gitu? Atau belum ya? Belum ada ya Kak. Oke. Untuk kemudian bisa nih Kak kita ngasih closing statement atau gimana? Ya boleh. Untuk dari Kak Ariel sendiri nih mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton di sini. Buat teman-teman sih lebih kayak menghargain sih buat teman-teman difabel juga kan. Tapi kayak jangan kalau dari aku sendiri jangan terlalu ngasih pandangan yang terlalu tajam gitu. Jadi kayak ada orang yang misalnya pakai alat apa gitu terlalu dilihatin itu Lihatin juga banget gitu ya Kak. nggak enak gitu. Ya kurang nyaman Iya, gitu. kurang nyaman. Oke. Berarti yang bisa kita tangkap yang ada di episode ini tuh wah banyak banget sih dari Kak Ariel yang benar-benar ceritanya menginspirasi kita banget ya. Iya. Kayak kita tuh benar-benar nggak boleh ya memandang sebelah mata ke orang lain teman-teman, karena pada dasarnya semua manusia itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kayak gitu ya kan ada. Iya, tadi juga dari cerita yang awal nih Kak dengar ternyata suatu hal itu terjadi karena ada hikmahnya ya Kak. Iya, Contohnya betul kalau misalkan banget. nggak patah kan nggak ketahuan kalau misalkan ada virus. Iya. Terus juga hati-hati aja nih teman-teman sama suatu kalimat atau kata yang dikeluarin dari mulut teman-teman karena Iya. bisa aja balik lagi ke diri sendiri. Betul banget, makanya harus berkata-kata yang baik ya kan. Kan ke semua orang, ke siapapun, ke anak kecil, ke orang dewasa, ke yang seumuran, Iya, ke hewan betul. bahkan juga semuanya, ke tumbuhan harus bersikap baik gitu. Iya, Terus juga buat teman-teman kalau misalkan ingin lebih aware lagi ke bidang-bidang yang mungkin berorientasi tentang masyarakat atau tentang difabel bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dia itu membawa ke program-program yang bisa membuat lebih dekat dengan hal tersebut. Iya. Sebagai salah satu bentuk atau usaha untuk meningkatkan Awareness awareness pada tadi. individu masing-masing. Betul. Gitu. Iya. Jadi kita juga di sini bukan kita yang benar-benar udah tahu nih mengenai isu-isu yang kayak teman-teman difabel dan lain sebagainya, tapi di sini juga kita belajar ya Nada, selalu belajar untuk lebih memperdalam isu-isu tersebut biar kita bisa menimbulkan ini lingkungan yang nyaman buat teman-teman difabel kayak gitu, terutama di lingkungan sekolah vokasi ini. Ya, harapannya dengan adanya tadi saran-saran juga dari Kak Ariel nih, fasilitas khusus untuk teman difabel tuh lebih ditingkatkan lagi karena ada 1-2 bagian yang masih sulit Ya, untuk diakses sangat sulit. untuk teman-teman difabel gitu ya Kak Ariel kurang lebih. Ya, mungkin Kak Ariel bisa ini menyampaikan apa ya kayak penutup gitu buat teman-teman semua. Iya, mungkin bisa mengucapkan terima kasih mungkin atau mungkin kayak pendapatnya nih diundang di podcast kayak gini tuh gimana? Kayak gitu. Terima kasih sebelumnya kan udah diberi kesempatan buat jadi narasumber di podcast kali ini.
Udah cukup Udah bener. cukup. Ya, oke. Kita juga makasih banyak sebelumnya ke Kak Ariel udah menyempatkan waktunya ya di tengah perkuliahan yang tadi udah disebutin kayak banyak proyek, banyak tugas, udah nyempetin waktunya buat datang ke sini. Terima kasih banyak Terima Kak kasih banyak ya Ariel. Kak Ariel. Tadi juga materi yang Kak Ariel sampaikan, dan yang aku tahu juga nih Kak Ariel berpengalaman dalam ngisi-ngisi suara gitu Ya. Dalam ngomong-ngomong gitu Kak Ariel udah lebih pro lah. Gitu. Jadi di sini saat saya berbincang-bincang dengan Kak Ariel itu kelihatan bahwa Kak Ariel ini lebih rileks sudah daripada Iya. saya. Iya. Kayak pembawaannya jadinya enak gitu Iya, ya. kita ngobrol lebih nyambung gitu ya Kak. Terima kasih banyak atas hal tersebut. Makasih banyak sekali lagi Kak Ariel. Oke, jadi teman-teman mungkin sekian aja yang bisa kita bahas di episode Senandika kali ini yang berkolaborasi dengan bidang sosial masyarakat. Saya Nada. Dan saya Kansa. Kami pamit undur diri dari podcast episode 6 kali ini. Sampai jumpa Sobat Moka.